resiliensi atau daya lenting? Belum tahu ya? Baik. Bagaimana agar kalian tahu tentang resiliensi atau daya lenting? Nah, baik, kita akan melakukan permainan dulu. Kita akan melakukan permainan, kalian bagi kelompok, nanti kelompok ini ke belakang, kamu ke belakang, ini ke belakang, bagi kelompok. Permainannya kita simpel. Ini ada kartu Uno, tapi bukan main Uno ya, bukan. Ini ada kartu. Ini nanti tiap-tiap kelompok akan bapak bagi kartu. Nah, lalu bagaimana pemainnya? Cara mainnya, tugas kalian adalah bekerja sama dengan kelompok untuk membangun gedung bertingkat dari kartu ini. Pemenangnya adalah siapa yang bisa membangun gedung ini lebih tinggi. Paham? Ya, nanti dibentuk, disusun kartu ini, disusun, ditumpuk lagi, tumpuk bikin gedung dari kartu. Ya, paham jelas? Nah. Nanti setelah itu, setelah kalian membangun gedung, nanti di tiap kelompok harus ada satu orang. Satu orang tugasnya sebagai pengganggu. Nah, nanti tugasnya ditugaskan tiap kelompok ini satu orang untuk mengganggu kelompok lain agar bangunan itu yang telah kalian bangun. Ya, tapi ini gedungnya dibangun dulu. Setelah itu baru nanti ditugaskan diskusi siapa nih yang menjadi pengganggunya. Ya, kelompok harus ada. Sedangkan kelompok ini mengganggu kelompok itu, atau kelompok ini mengganggu ini. Satu orang aja. Ya, bebas mau kemana, yang penting tiap kelompok ada yang mengganggu. Baik, Bapak bagi dulu kartunya sesuai. Hitungan ketiga, silakan kalian mulai membangun gedung ini. 1, 2, 3. Ketika tadi Anda bermain kartu, membangun gedung bertingkat, Anda bersama yang membangun, kemudian ada orang yang mengganggu. Nah, bagaimana perasaan Anda pertama kali dalam kelompok Anda? Saat membangun ini kan, wah, susah banget membangun gedung ini, perlu kerjasama, kekompakan. Bagaimana perasaan Anda? Agak kesel, ya kesel. Kenapa kesel? Ketika kita membangun, susahnya kita coba lagi kan, kartunya langsung berdiri nggak? Jatuh, kita bangunkan lagi. Nah, baik itu ya, kesel, kecewa, berkonsentrasi. Nah, kemudian apa yang paling kalian berharga dalam diri kalian tentang daya lenting yang kalian dapatkan dari tadi pembelajaran kartu? Kerjasama, apa lagi? Melengkapi. Nah, tadi daya lenting adalah kemampuan diri seseorang untuk bangkit kembali. Nah, tadi kan ibaratkan kalian pingin bikin gedung. Susah banget kedirinya itu susah, jatuh, kalian bangkitkan lagi, dirikan lagi. Udah jadi tinggi, diganggu sama pengganggu, jatuh lagi.
kalian coba lagi. Nah inilah daya dalam diri kalian untuk bangkit kembali. Ya, jadi itu hikmah dari permainan itu adalah apa yang kalian lakukan tadi, ya. Baik, pelajarannya apa nih? Sabar. Apa lagi? Sabar. Tidak marah-marah. Apa lagi nih? Konsentrasi. Baik. Nah, sekarang siapa di sini yang mau cerita? Boleh. Menceritakan pengalaman kalian saat kalian jatuh. Mungkin kalian pernah mengalami ketika perlombaan kalian gak juara, ketika kalian kelas gak dapat nilai bagus atau apa, atau mungkin kalian ada masalah. Silakan. Hah? Ya, baik, ini ada teman kita, Audrey, akan menceritakan pengalaman bagaimana yang terjadi dengan diri dia menghadapi masalah yang terjadi. Di SD saya ada namanya kegiatan pramuka, yaitu kegiatan pramuka itu wajib. Di situ dibagi regunya juga milih sendiri, jadi nggak dipilih sama pembinanya. Saya nggak tahu kenapa teman-teman saya tidak mau menerima saya untuk masuk ke dalam regunya. Akhirnya saya bilang ke guru saya kalau saya nggak boleh masuk ke grup manapun itu, bukan grup manapun itu, maksudnya grup kelas saya gitu. Kata guru saya, ya udah masuk aja ke grup yang si ini. Tapi kan saya kayak gimana gitu loh, nggak dipilih tapi masuk sendiri gitu. Jadinya dapat regu tuh yang sama-sama satu kelas semua. Ada sih tapi 2 orang kelas 5 kalau nggak salah. Tapi di dalam regu itu saya kayak nggak dianggap gitu loh. Maksudnya kayak jadi ada namanya penjusa. Penjusa itu kan otomatis harus ada regu gitu yang ikut kan. Berarti tugasnya dibagi-bagi, ada yang bawa karpet, bawa makanan, bawa baskom, gitu-gitulah. Tapi saya nggak kebagian. Saya katanya udah gak apa-apa, lu mah gak usah bawa apa aja. Tapi kan saya juga mau ada dapat peran gitu di regunya. Udah, saya di situ pas pulang perjusa sempet agak gimana gitu perasaan hati saya soalnya. Baik, nah ini luar biasa ya, kasih aplaus dulu buat teman kita. Ini adalah hikmah pelajaran yang luar biasa yang bisa nanti kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Karena nanti Bapak yakin kalian akan ada di posisi seperti teman Anda. Yakin, Bapak pasti yakin kalian akan mengalami. Entah hari ini, esok, lusa, apa nanti kalian akan berhadapan dengan situasi ini. Baik, Bapak akan tanya. Ketika pertama kali Anda diledek, apa yang Anda rasakan? Sakit hati. Luar biasa kan ya, kalau kita dihina, masa seorang dikucilkan, gak ada teman, sakit banget kan? Kita mau udah berbuat baik, berbuat apapun kita salah. Luar biasa sakitnya itu ya. Bapak paham perasaan kamu saat itu bagaimana kesedihan kamu. Kemudian apa yang kamu lakukan agar kamu dapat diterima dengan teman? Sempat mau kayak bilang gitu ke guru kalau begini-gini ya, tapi udah bilang ke guru, tapi katanya gak usah didengerin kata mereka ini ya anggap aja gak ada omongan mereka gitu di omongan saya, di omongan saya. Jadi ya udah, saya tetap ngejalanin hidup saya, belajar saya biasa aja. Tapi ada rasa sakit dikit. Ya, itu tadi dukungan dari orang lain, dari guru kan, untuk kamu jangan memikirkan omongan orang. Terus dalam diri kamu sendiri, faktor diri kamu, apa yang kamu lakukan? Kalau ada yang narik saya, itu sakit hati ya Pak. Saya langsung bilang aja ke orangnya yang narik saya, lu jangan kayak gitu, ini gak baik. Harusnya lu ngebela gua kalau ngaruh ke hidup lu, masalah masuk hidup lu. Tapi katanya ya udah sih, biarin aja terserah gua. Udah, saya kan biarin aja Pak. Jadi
tetap berpositif. Yang dilakukan oleh teman Anda adalah positif, berpikiran positif dan tidak menghiraukan. Oke, baik, terima kasih buat Audrey atas pengalaman ini. Mudah-mudahan bisa jadi kisah buat kalian bagaimana kalian bangkit. Oke, kasih keluar sekali lagi buat untuk membangkitkan daya lenting ini. Daya lenting ini ada yang namanya pola pikir yang disebut fixed mindset atau growth mindset. Di mana fixed mindset ini adalah pikiran yang tetap. Growth mindset pikiran yang tumbuh, pikiran selalu positif. Misalkan tadi contohnya Audrey mengatakan dia dihina, terus dia pikiran dia bagaimana nih? Tidak peduli kan? Anggap permasalahan itu, yang penting saya jalani hidup ini. Nah ini dalam hidup kalian harus mengedepankan pola pikir atau growth mindset, pikiran positif. Jangan Anda merasa diri Anda, maaf nih kalau kurang atau Anda saya lemah, saya tidak bisa. Tapi jangan katakan saya tidak bisa. Saya tidak bisa, jangan katakan tidak. Tapi saya belum bisa memperoleh, misalkan di sini ada atlet voli, ada atlet lainnya, ikut turnamen tidak juara, wah saya gagal, saya tidak bisa. Itu adalah fixed mindset. Membatasi diri kita. Tapi gunakan pikiran kita. Saya belum berhasil. Tanamkan dalam diri kalian ini orang hebat. Ya, apapun kalian orang hebat. Ya, tinggal bagaimana kalian menjalankan semuanya. Ya, semuanya yang bisa merubah diri Anda bukan orang lain. Orang lain hanya sekedar memberi dukungan. Diri Anda sendiri yang bisa mewujudkan itu. Anda punya kemampuan, Anda punya potensi, Anda punya bakat. Walaupun berbeda, Anda punya kekurangan, tapi Anda punya kelebihan. Percaya dengan diri Anda. Beri kepercayaan, saya hebat, saya bisa, saya mampu. Wujudkan. Oke ya, jadi pelajaran hari ini untuk daya lenting atau daya resiliensi ini adalah bagaimana kalian berusaha bangkit dari satu kegagalan lainnya. Kegagalan ini bukan berarti lantas, sudah selesai saya nggak juara, sudah selesai saya ini. Jadikanlah kegagalan itu motivasi. Oh berarti saya kurang apa nih, latihan saya kurang serius, orang lain lebih serius, saya tidak. Karena kamu bisa juara, kamu bisa jadi hebat, tinggal diri Anda sendiri. Ya. Oke, baik. Itu aja dari Bapak materi tentang daya lenting. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian sehingga kalian bisa menjadi orang hebat dengan selalu mengedepankan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Baik, kalau Bapak ucapkan terima kasih wabillahi